Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas simulasi dividen reinvestment plan lagi guys ya. Kali ini di saham perbankan yang merupakan saham andalannya Lo Keng Hong ya guys ya untuk saham perbankan. Nah, saham itu adalah saham BNGA guys ya. Sebelum kita simulasi dividen reinvest guys, sebaiknya kita obrolin dulu ya guys ya, kita omongin dulu lini bisnis dari CIMB Niaga ini guys ya. Lini bisnis dari CIMB Niaga ini guys itu adalah perbankan guys ya. Perbankan itu bisnis utamanya adalah ini guys ya, simpanan dan pinjaman ya guys ya. Jadi perbankan itu ngumpulin dana ya guys ya dari masyarakat ya guys ya, dari lu semua guys ya, dari lu semua dikumpulin ya dalam bentuk simpanan tabungan maupun deposito ya guys ya. Setelah itu perbankan itu akan meminjamkan ke ini guys ya, ke nasabah-nasabah juga gitu loh guys ya. Jadi setelah itu dipinjamkan dalam bentuk kredit ya, yang dikenakan jasa atau bunga kayak gitu guys ya. Selain dipinjamin ke masyarakat ya guys ya, itu juga dana yang diperoleh dari masyarakat tadi guys ya, dana simpanan itu dalam bentuk tabungan maupun deposito itu juga diinvestasikan oleh perbankan ya guys ya, di dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia ya guys ya, SBI ataupun obligasi pemerintah kayak gitu guys ya. Jadi lini bisnisnya itu nggak hanya ke peminjaman ke masyarakat aja, tetapi juga diinvestasikan ke surat-surat berharga kayak gitu loh sama perbankan ya. Untuk tren saat ini guys ya, perbankan pun nggak hanya mengejar keuntungan pendapatan dari bunga guys ya, tetapi juga mengejar dari fee based income guys ya. Contohnya Bank Niaga ini guys ya, Bank Niaga ini di closing tahun lalu aja itu udah naik 32% guys pendapatan dari fee based income-nya ya guys ya. Total itu mendekati sekitar 2,5 triliun ya guys ya, fee based income dari Bank Niaga itu sendiri di tahun lalu gitu guys ya. Nah, fee based income ini diperoleh dari ya itu guys ya, administrasi tabungan ya guys ya, jasa layanan investasi ya guys ya, macam-macam ya guys ya. Oke guys ya, nah sebelum lanjut kita ke simulasi dividen reinvest, kita coba lihat guys laporan keuangan dari BNGA ini guys ya. BNGA ini guys ya, ini pendapatannya itu terus profitnya itu terus naik guys ya. Dari 2022 itu Q1 aja 1,19 ya, 2023 itu 1,5 ya triliun ya guys ya, 2024 itu 1,6 triliun ya. Di Q2-nya itu 1340, 1652 ya, 1,6 triliun. Di Q2 2024 ini juga naik lagi 1,7 triliun ya guys ya. Nah, ini yang hal yang menarik ya dari BNGA ini itu labanya terus tumbuh gitu loh guys ya, terus growth ya guys ya, terus growth dari tahun ke tahun ya, sejak COVID ya guys ya, sejak COVID itu dia terus tumbuh ya. Dia ada agak sedikit terpleset hanya di 2020 waktu COVID ya guys ya. Sesudah itu bangkit dia 2021 itu tahunannya 4,1 triliun ya guys ya. Di 2022 itu 5 triliun, di 2023 itu 6,4 triliun ya. Kalau dia konsisten ya guys ya, konsisten mempertahankan ya, itu proyeksinya tahun ini itu bisa nutup profit di 6,6 triliun ya. Secara EPS-nya pun di 264 ya, naik lagi guys ya dari tahun lalu proyeksinya ya. Kalau melihat hal seperti ini, tentunya dividen yang dibagikan tahun depan ya kemungkinan juga akan naik gitu loh guys ya. Oke, kita coba lihat guys ya, saat ini kondisi harga dari BNGA ini seperti apa guys ya. Oke, kita coba lihat guys secara fundamental chartnya, secara PE guys, PE standard deviation ya, tren PE-nya ya guys ya, tren PE-nya dari 3 tahun terakhir guys itu ternyata guys rata-ratanya di 7,08 ya guys ya.
rata-rata PI-nya di 7,08, posisi sekarang 6,69, artinya ini di harga saat ini tuh ada di PI rata-ratanya guys ya, jadi belum bisa dikatakan murah ya guys ya. Kemarin pernah mendekati agak murah nih guys ya, di 6,23 ya, waktu bank-bank pada rontok kemarin ya, tapi ternyata belum ya. Dan ini PI-nya belum pernah menembus harga yang sangat murahnya, belum pernah ya guys ya. Untuk niaga ini ya, sepanjang 3 tahun terakhir itu belum pernah harganya itu menyentuh angka PI termurahnya gitu loh guys ya. Harga yang sangat murahnya itu belum pernah guys. Secara PBV guys, ini ternyata sudah tergolong, kalau secara standar deviation ya guys ya, itu udah tergolong mahal untuk PBV-nya guys ya. 3 tahun lalu dia itu masih mulai Oktober ya, Oktober Januari 2022 itu masih sering di PBV murah ya guys ya, tetapi sekarang ini 0,9 itu dia sudah tergolong mahal ya. Secara PBV ini mahal guys ya. Untuk rata-rata PBV-nya itu di 0,74 ya. Nah, kita coba perbandingkan PBV dan PI-nya BNGA ini dengan perbankan yang lain ya guys ya. Kita coba lihat guys ya. Nah, kita coba lihat di sini guys, ternyata secara PBV guys, itu BNGA ini termasuk agak kecil guys ya, agak nah, yang paling bagus itu untuk PBV itu di BJBR ya guys ya, untuk perbankan ya guys ya. Tetapi untuk BNGA ini nomor 3, jadi nggak terlalu jelek guys ya. Sedangkan untuk PER guys, itu BNGA ini terbaik ya guys ya, price earning ratio-nya ya guys ya. Sedangkan untuk dividen yield, dia kalah dengan BJTM dan BJPR ya guys ya. Tetapi dengan bank-bank yang lain juga dividen yieldnya dia masih menang guys ya, dibanding BBNI ya, big bank yang lain ataupun BBRI, dia masih unggul ya secara dividen yield ya. Nah, oke guys ya, jadi secara PBV kalau dibandingkan dengan perbankan dia masih cukup murah ya guys ya, PER-nya juga masih cukup murah, dividen yield-nya juga lumayan gede ya, 6,9. Hanya saja dibandingkan dengan trennya dia sendiri ya guys ya, itu secara ini guys ya, secara PBV dan secara PI-nya ini masih, untuk harga saat ini masih tergolong rada premium ya guys ya, kayak gitu. Oke, kita simulasikan dividen reinvestment di saham ini guys ya. Kita coba investasi 15 juta guys ya, itu dapat 55.000 lembar guys, 55.000 lembar dengan dividen waktu itu 6,6 ya, harga historis 2,7 ya. Kita dapat dividen tuh 300.000 ya guys ya, tahun 2004 ya guys ya, 20 tahun yang lalu gitu guys ya. Terus kita belikan saham ini lagi, itu dapat 1.300 lembar ya. Setelah tahun berikutnya guys ya, kita terus kumpulin ya guys ya, kita terus compounding. Dulu itu BNGA ini sering bagi dividennya 2 kali ya guys ya, setahun ya, di bulan 5 dan di bulan 9 ya, interim dan final. Tapi mulai 2008 ini ya guys ya, 2008 ini dia, nah ini guys ya, dia itu bagi dividennya ini guys ya, setahunan ya guys ya. Tetapi guys, ini yang gua rada-rada ngeri itu di 2011 guys ya, dia ini cuti guys ya, cuti membagikan dividen ya, cuti membagikan dividen sampai 2018 ya, absen sekitar 7 tahun guys ya, dia absen 7 tahun ya. Makanya secara dividen reinvestment dengan tempo yang sama ya, 20 tahun, itu hasil imbal baliknya itu rada kecil guys ya, di 1147%. Total duit lo dari 15 juta menjadi 187 juta ya. Dividen yield, dividen yang lo dapat itu sebulannya 900.000 guys ya, untuk kondisi sekarang ya, tahunannya di 10 juta ya. Dividen yieldnya sekitar 6% ya kalau untuk tahun ini guys ya. Tapi yang perlu kita perhatikan guys ya, itu adalah ini guys ya, jadi secara laba itu dia itu terus bertumbuh guys ya, terus bertumbuh. Secara laba di 3 tahun terakhir ini terus bertumbuh
dan dividennya pun terus bertumbuh gitu loh guys ya, yang dibagikan gitu guys ya. Jadi Pak Loh Keng Hong pun investasi di saham ini gitu guys ya. Kita coba lihat dengan si investasi yang sama di BBRI guys, itu ternyata jauh guys ya, investasi 15 juta dividen reinvest di BBRI, karena BBRI itu terus konsisten membagikan dividen tanpa henti, bahkan tahun-tahun terakhir ini malah hobinya setahun 2 kali terus guys sekarang guys ya, si BBRI ini guys ya, itu menghasilkan imbal balik yang rada-rada sinting di 8,3% ya guys ya, jauh banget sih ya guys ya dengan BNGA guys ya. Dengan BMRI pun juga masih kalah jauh guys ya, 20 tahun hanya dapat 1000% ya, 1100%, sementara di BMRI itu 55.000%, di BBRI itu 8.000% ya. Duit 15 juta lu itu bisa jadi 1,26 M ya. Ya memang kalau melihat masa lalu guys ya, ini rada-rada ini guys ya, rada-rada jauh ya guys ya dibandingkan dengan bank-bank lain. Tetapi ngelihat kondisi 3 tahun terakhir guys ya, 3 tahun terakhir ini dividen terus bertumbuh ya, dari 2021 ya, 4 tahun terakhir bahkan itu terus bertumbuh. Nah ini menurut gua ini perlu dilirik juga ya, tapi kita harus melihat histori harga, grafik fundamental chartnya seperti ini. Kalau saran gua ya, untuk saat ini kita bukan waktu yang tepat ya guys ya untuk mulai investasi di saham ini gitu guys ya. Kita harus menunggu ya PBV-nya di harga murahnya di 0,5 ini guys ya, supaya dapat harga yang wajar ya guys ya. Bukan wajar, harga yang murah ya guys ya, jangan harga yang premium ya guys ya, karena perbedaan hasilnya akan sangat signifikan guys untuk dividen reinvestment ketika lo beli di harga premium dan lo beli di harga diskon gitu loh guys ya. Ya ini kita untuk PI-nya guys, itu kita juga tunggu di 5,89 ya, di bawah 5,89 ya. Syukur-syukur bisa di 4,69, tapi rasanya rada-rada nggak mungkin ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya untuk BNGA kurang lebih ya guys ya. Kesimpulannya guys, untuk BNGA ini secara historis ke belakang itu dia kurang bagus ya guys ya untuk dividen reinvest di sektor perbankan, karena value harganya itu kenaikannya tidak setinggi bank-bank yang lain ya. Tetapi kondisi keuangan di 3 tahun 4 tahun terakhir ini pasca dari COVID, dia itu recover-nya cukup bagus ya guys ya menurut gua guys ya. Dari sisi profit terus tumbuh ya guys ya. Kita coba cek juga ya guys ya, ininya guys ya, permodalannya guys. Secara permodalan juga terus tumbuh ya guys ya. Di mulai 2018 tuh 3,9, 4,3 ya, turun sedikit karena COVID ya. Di 2020 wajar, semuanya juga turun. 2021 ke sini guys itu terus tumbuh guys ya. Artinya apa? Artinya dengan titik balik seperti ini ya guys ya, ada kemungkinan laba dari BNGA ini akan terus tumbuh ya, karena modalnya terus tumbuh ya. Logikanya guys ya, modal semakin besar berarti untung semakin besar gitu loh guys ya, selama manajemennya bisa memanfaatkan modal untuk mendapatkan pendapatan gitu loh guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.